Orang yang ingin mengenal Tuhan, tetapi tidak memiliki hati untuk menaatinya, tidak akan pernah merasakan kehadiran dan berkat-Nya. Mari mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, renungan harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 15 Januari 2024, tertulis di 1 Yohanes 2 ayat 5. Demikian dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Dalam bahasa Batak dikatakan, alena mangarado ti hatana, nang tutu magok haholongan ni rohani debata di bagasan ibana. Sianima taboto, hita di bagasan ibana. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, ada sebuah ilustrasi yang mengkisahkan tentang suatu hari Tuhan memberikan tugas kepada seorang pria. Tuhan memperlihatkan bongkahan batu yang besar dan menyuruh pria itu mendorongnya dengan sekuat tenaganya. Berbulan-bulan pria itu terus mendorong. Tak sedikit pun batu itu bergeser. Lelah dan putus asa, pria itu protes pada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku sudah menggunakan segenap kekuatanku, tapi lihat, batu ini tak juga bergeser. Mengapa aku gagal? Tuhan menjawab, anakku, aku hanya menyuruh mendorong batu itu dan bukan memindahkannya. Sekarang engkau mengira dirimu telah gagal, tetapi lihatlah sekarang dirimu. Lengan dan ototmu menjadi kuat. Engkau memang tidak dapat memindahkan batu itu karena aku memanggilmu untuk taat, melakukan apa yang kuhendaki. Dan untuk membuktikan imanmu, yang akan memindahkan batu itu cukup aku sendiri. Seperti itulah kisahnya. Mengenal Allah bukan sekedar memiliki pengetahuan yang benar tentang Dia. Mengenal Allah berkaitan dengan bagaimana kita hidup di dalam Dia dan menghidupi apa yang kita ketahui di dalam Dia. Firman Tuhan hari ini menekankan bahwa pengenalan akan Allah tidak dapat dipisahkan dari bagaimana dan dengan cara apa kita hidup melakukan kehendak-Nya. Dalam renungan kita hari ini, Yohanes memaparkan bahwa seseorang yang mengenal Allah tidak berarti hidupnya sama sekali bebas dari dosa. Orang yang mengenal Allah justru adalah orang yang menyadari kelemahan dan dosanya. Orang yang mengenal Allah bisa saja pernah jatuh ke dalam dosa, tetapi tidak lagi hidup dalam dosa. Ketika orang yang mengenal Allah jatuh ke dalam dosa, ia tidak perlu menyembunyikan dosa itu, tetapi dengan jujur mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah dan memohon pengampunan kepada Yesus Kristus sebagai pengantara dirinya dengan Allah. Mengenal berarti kita tahu siapa Dia dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Mengenal Allah berarti kita tahu siapa Allah dan apa kehendak yang diperintahkannya bagi kita. Kata mengenal dalam bahasa Yunani memiliki makna memahami atau mulai mengenal karena pengalaman yang berkelanjutan. Kata mengenal dalam bahasa Yunani ginosko yang dipakai oleh Yohanes dalam konteks ini mengandung arti pengenalan yang datang dari pengalaman, yaitu pengalaman menjalani hidup bersama. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang memiliki persekutuan yang baik dengan Allah. Pengenalan yang berkelanjutan akan Tuhan dalam pengalaman membuat kita menuruti setiap perintah-perintahnya. Sama halnya seperti seorang anak yang hidup dekat dengan ayah ibunya. Ketika dia dekat dengan ayah dan ibunya, barulah dapat mengenal dengan baik siapa orang tuanya dan bagaimana karakter mereka. Dia bisa menjelaskan sifat-sifat dan kesukaan-kesukaan dari orang tuanya karena mereka hidup selalu bersama. Suka duduk bersama, saling bercerita dan berdoa bersama. Hal ini tidak bisa terjadi jikalau anak dan orang tua jarang bertemu dan tidak pernah bersekutu bersama. Anak yang mengenal dan mengasihi orang tuanya dengan baik tentu mengetahui kehendak dan ekspektasi mereka dan akan berusaha untuk melakukannya. Demikian juga dengan orang yang mengenal dan mengasihi Allah, akan menuruti perintah-perintahnya. Lalu seperti apa karakteristik orang yang sudah mengenal Allah?
Menurut firman Tuhan hari ini ada dua karakternya. Yang pertama, melakukan perintah Kristus. Artinya, seluruh perintah Kristus merupakan nilai tertinggi dalam kehidupan orang yang mengenal Allah. Segala tindak tanduknya harus berdasarkan firman Allah. Lalu yang kedua, hidup sama seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus tidak semata-mata menjiplak apa yang pernah dilakukan oleh Yesus. Seperti melakukan mukjizat, atau membangkitkan orang yang mati, atau disalibkan, atau bahkan bersedia mengoperasi wajah supaya mirip dengan wajah Yesus. Tidak. Hidup sama seperti Kristus adalah melakukan prinsip hidupnya, yaitu hidup yang menaati dan melayani Bapa dengan cara melayani sesama. Tidak keras hatinya, bersedia melibatkan diri dalam pelayanan gereja maupun sosial. Demikian juga ketika kita tergerak untuk menolong sesama, lakukanlah dengan penuh ketulusan, kesungguhan sikap hidup, dan hati yang terarah kepada Allah. Dan percayalah, buah yang manis akan selalu menanti bagi setiap orang yang taat kepadanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami agar semakin mengenal Engkau dan semakin menaati perintah-Mu, agar kami terus hidup dalam naungan kasih-Mu. Namun dalam kehidupan kami, sering sekali kami mengabaikan kebenaran firman-Mu. Sering sekali kami hidup berdasarkan apa yang kami sukai di dunia ini dan menjadikan abai terhadap firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon, berilah kuasa Roh-Mu agar kami semakin diteguhkan menaati firman-Mu, agar dalam setiap aktivitas kami, Engkau tetap kami permuliakan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat menjalani aktivitas Anda hari ini dalam ketaatan dan pengenalan akan Tuhan. Salam sehat, Tuhan memberkati.